Selamat pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Mbak kabar Dunsana, Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hingga Kamis sore, korban makanan bergizi gratis di Agam bertambah menjadi 110 orang. Isak tangis keluarga mewarnai penangkapan seorang pengedar ganja di Payakumbuh. Ditkrimsum Polda Sumbar menggerebek lokasi pengoplosan gas LPG di Padang. Jumlah korban dugaan keracunan makanan bergizi gratis di Agam terus bertambah. Hingga Kamis sore, jumlah korban meningkat menjadi 110 orang. Mereka dirawat di RSUD Lubuk Basung, RSIA Rizky Bunda, Puskesmas Manggopoh, dan Puskesmas Lubuk Basung. Sebagian besar dari mereka telah diizinkan pulang ke rumah masing-masing setelah kondisinya dinyatakan membaik oleh petugas medis. Sebagian lainnya masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Kasus dugaan keracunan ini diperkirakan berasal dari makanan berupa nasi goreng yang didistribusikan kepada peserta didik untuk 26 sekolah di wilayah Agam dengan total penerima mencapai lebih dari 2.600 porsi. Paket makanan bergizi gratis ini diproduksi oleh Dapur Umum Nagari Kampuang Tangah. Setelah kita mendengar ada informasi adanya keracunan anak-anak kita di sekolahnya, tentunya kita menangani secara cepat terhadap sarana-sarana kesehatan kita di Kota Agam, baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Lubuk Basung ini. Kita sudah melakukan penanganan secara cepat sehingga mereka pada umumnya sudah dapat keadaan dengan baik. RSUD Lubuk Basung menerima puluhan pasien sejak Rabu malam dengan keluhan mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Mereka langsung ditangani hingga kondisi kesehatan membaik. Pasien yang kita rawat sampai saat ini ada 24 orang, yang masuk itu sekitar 27, jadi pulang ada sekitar 4 pasien. Rata-rata dengan keluhan yang sama, yaitu muntah, mencret, kemudian nyeri perut. Jadi setelah masuk UGD kita tangani semua, alhamdulillah sampai sekarang sudah jauh berkurang dari keluhan pasien sendiri. Intinya rumah sakit siap untuk menangani pasien-pasien dengan kasus keracunan MBG ini. Sebagai langkah awal, pemerintah Kabupaten Agam menetapkan Puskesmas Manggopoh sebagai posko kejadian luar biasa yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan penanganan medis terhadap korban keracunan. Posko KLB didirikan dalam upaya melindungi masyarakat dan memastikan semua korban memperoleh perawatan yang layak. Pemerintah Kabupaten Agam telah menerbitkan SK penetapan KLB. Konsekuensi dari penetapan ini adalah seluruh biaya pengobatan bagi masyarakat yang terindikasi keracunan akan ditanggung pemerintah Kabupaten Agam. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Puluhan anak taman kanak-kanak keracunan usai menyantap nasi goreng program makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah mereka pada Rabu siang. Anak-anak taman kanak-kanak yang keracunan itu dilarikan ke RSUD Lubuk Basung, Rumah Sakit Ibu Anak Rizky Bunda, dan Puskesmas Manggopoh. Mereka mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan demam. Tidak hanya anak TK, keracunan juga dialami sejumlah guru, orang tua, bahkan balita. Hingga malam hari, para korban terus berdatangan ke puskesmas dan rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menyikapi hal itu, Bupati Agam mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional dapur MBG di Nagari Kampuang Tangah
setelah temuan kasus keracunan massal itu. Keputusan diambil untuk menjaga keselamatan masyarakat sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Pemerintah kabupaten juga memberikan jaminan biaya pengobatan untuk para korban. Jadi ada beberapa izin yang harus Jadi sekarang SPP kita tidak mempunyai ini, hanya 2 dari 9 itu yang punya. Nah, jadi ini jadi evaluasi. Nah, kemudian korban yang hari ini karena sudah kita nyatakan KLP ini tanggung pemerintah, yang BPJS ditanggung oleh Pemda. Jadi mereka tidak perlu memikirkan apa-apa juga karena sudah ditanggung. Nah, kemudian untuk dapur ini kita stop dulu. Hingga Rabu malam, jumlah korban keracunan mencapai 50 orang dan jumlah itu terus bertambah setelah korban lain berdatangan. Pemerintah Kabupaten Agam bersama instansi terkait melakukan pelacakan terkait pemicu sumber masalah keracunan massal itu. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung Agam, telah mengirimkan contoh makanan yang diduga menjadi penyebab lebih dari 100 pelajar mengalami keracunan saat menyantap makanan bergizi gratis berlangsung. Pengiriman contoh makanan itu sebagai tindak lanjut kasus keracunan makanan bergizi gratis yang dialami ratusan peserta didik, mulai dari anak-anak taman kanak-kanak hingga pelajar SMP di Lubuk Basung pada hari Rabu. Saat peristiwa keracunan terjadi, SPPG setempat telah menyalurkan lebih dari 2.500 paket makanan untuk 26 sekolah. Hingga Kamis siang, jumlah korban yang keracunan usai menyantap menu MBG mencapai 108 orang, yang terdiri dari anak-anak taman kanak-kanak, murid SD, MTS, pelajar SMP, guru, dan orang tua. Pada hari itu, menu yang dibagikan adalah nasi goreng. Dapur MBG menggunakan air PDAM. Prosedur dan teknis di sini kita sudah sesuai aturan dan air pun kita menggunakan air PDAM. Itu kalau untuk prosedur memasak pun kita melakukan sesuai SOP yang berlaku. Hari ini tidak di stop dulu sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya alasannya karena kita juga harus melengkapi SLHS. Karena kan sekarang dianjurkan udah harus ada LSHS dulu baru bisa dinyatakan berjalan. Karena kan sebelumnya dari BGN ini tidak diharuskan. Kasus keracunan ini mengecewakan banyak pihak. Masyarakat berharap kasus itu menjadi evaluasi bersama agar tidak timbul korban keracunan lainnya dengan cara pengelolaan maksimal di setiap SPPG. Ya kalau dapat bisa dilihat kalau makanan tuh gimana? Diperbaiki gitu. Saat ini SPPG Kampung Tangah dilarang beroperasi oleh Badan Gizi Nasional hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hingga Kamis sore, sebanyak 41 korban diantaranya masih dirawat di 2 rumah sakit dan 1 puskesmas, dan 67 korban telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya dinyatakan membaik. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Harga cabai merah baik yang didatangkan dari Pulau Jawa maupun dari ladang-ladang di Sumatera Barat terus naik sepanjang September hingga awal Oktober 2025. Dari harga kisaran Rp48.000 per kilogram, kini harga cabai merah telah mencapai Rp68.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu oleh turunnya produksi cabai lokal, serta minimnya pasokan dari daerah pemasok utama seperti Medan dan Pulau Jawa. Kenaikan harga cabai ini berdampak langsung kepada konsumen. Daya beli masyarakat menurun saat harga cabai melonjak tinggi. Pedagang cabai di Pasar Raya Padang mengungkapkan kenaikan harga telah terjadi sejak Agustus lalu dan terus merangkak naik hingga awal Oktober. Aktivitas jual beli di pasar pun ikut terdampak. Pasar yang biasanya ramai hingga sore, kini hanya ramai pada pagi hari.
Sementara siangnya sudah mulai sepi. Cuma yang keluar sekarang hanya 2 macam, cabai darek sama cabai kampung bang. Cabai Jawa 68 bang. Kalau darek? Darek tadi 64, 66. Cabai sebelum waktu demo masih sekitaran 48, 56 lah. Sekarang 68 karena pasokan sudah kurang bang. Biasanya ke Padang ini sekitar 4 mobil, sekarang 2 atau 3. Tapi kebanyakan sekarang 2 mobil bang. Kenaikan harga cabai juga berdampak pada pedagang kecil seperti warung nasi. Pedagang mengaku tak bisa menaikkan harga makanan karena takut kehilangan pelanggan. Solusinya, mereka terpaksa menjual dengan harga lama yang berdampak pada keuntungan yang tipis. Untuk konsumen sendiri nggak bisa dinaikkan untuk harga jual ya Pak ya, karena kalau kita naikin harganya otomatis konsumen nggak mau lagi, sementara kedai-kedai yang lain kan harganya masih sama, nggak bisa naik semuanya. Makanya supaya cabai cepat turunnya harga kembali seperti harga biasa. Harga cabai diprediksi akan terus tinggi apabila pasokan dari luar daerah belum lancar dan produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Sri Purnama melaporkan dari Padang.